Saudara Patrick Kluivert terus diburu waktu. Kluivert tengah memikul beban berat usai ditunjuk sebagai pelatih timnas menggantikan Sinteyong. Kurang lebih 1 bulan lagi, Patrick Kluivert akan memimpin anak asuhnya melakoni laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 20 Maret 2026, Marcelino Ferdinand dan kolega akan melayat ke Sydney menghadapi Australia. Lalu bagaimana upaya Kluivert dan tim kepelatihan mempersiapkan timnas di waktu yang singkat ini? Menghadapi Australia adalah ujian pertama bagi Patrick Kluivert. Momen ini menjadi debut krusial bagi Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih timnas. Tentu ini bukan pertandingan yang mudah. Australia merupakan tim berlebar langganan lolos ke Piala Dunia. Belum lagi soal ekspektasi publik tanah air yang sangat tinggi agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert tidak punya pilihan selain mendorong timnas mencuri poin atau setidaknya bermain imbang di Sydney Stadium jika ingin mewujudkan harapan lolos Piala Dunia 2026. Namun sebelum berangkat ke Australia, Indonesia mendapat kabar menggembirakan. Bagaimana tidak, sejumlah pemain Australia justru dipastikan absen karena mengalami cedera parah. 7 pemain yang mengalami cedera diantaranya Kusini Yengi, Thomas Deng, Haris Sotar, Jordan Bosch, Connor Metcalfe, Nestori Irankunda, dan Alessandro Sirkati. Kabar cedera Alessandro Sirkati bahkan sudah diumumkan langsung oleh klubnya Parma. Salah satu bek tangguh Australia ini disebut memerlukan waktu panjang untuk memulihkan cedera pada lutut kirinya. Hari Sutar juga menderita cedera saat membela klubnya Sheffield United melawan Burnley. Sutar diprediksi perlu menepi panjang kurang lebih 12 bulan untuk pemulihan. Meski Indonesia sedikit diuntungkan dengan absennya 7 pemain Australia, namun Indonesia tetap diminta mewaspadai Australia. Tapi kalau menurut saya, pelatih nggak perlu berpikir terlalu banyak tentang Australia yang main siapa gitu. Karena Australia itu standarnya udah Asia gitu loh. Jadi standarnya di atas kita. Nah, karena itu kita tetap harus hati-hati apalagi mainnya di Australia. Mendekati pertandingan melawan Australia, skuad Garuda melakukan sejumlah persiapan, seperti mengenai fasilitas transportasi yang akan digunakan skuad Garuda. Persiapan ini demi menunjang stamina fisik menghadapi laga kandang kontra Bahrain pada 25 Maret mendatang. Ketua Badan Timnas Sumarji menyebut, Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charter saat kembali ke Indonesia usai melawan Australia untuk menjaga kebugaran para pemain. Sumarji juga memastikan bahwa Ole Romeni bisa membela timnas saat melawan Australia dan Bahrain. Setelah resmi dinaturalisasi, Ole Romeni menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia saat menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni dikenal memiliki kekuatan yang merata dalam kategori teknik, mental, dan fisik. Secara karakteristik bermain, Ole memiliki penguasaan bola yang menjadi ancaman tim lawan. Berbekal kemampuan dribble yang mumpuni, Ole juga mampu membuat lini belakang lawan kewalahan. Kualitas inilah menjadi pertimbangan Kluivert dalam menggunakan jasa Ole di lini serang. Kluivert punya banyak opsi untuk meramu lini depan skuad Garuda dalam menghadapi sisa 4 game di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, di era kepelatihan Sinteyong, urusan menggedor pertahanan lawan kerap dipercayakan kepada Rafael Struijk atau Ragnar Ormangun. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini menyebut, kehadiran Ole Romeni melengkapi puzzle yang dibutuhkan timnas. Way to play for all the fans, all the people, and make an impact. Yes, of course, I want to say thank you to the President of Indonesia for making everything possible. It's really an honor to play for such a big country, and can't wait to play for all the fans, all the people, and make an impact. Seperti puzzle yang sudah lama kita cari dalam rangka membangun tim nasional Indonesia yang mampu bersaing di level Asia ya. Ini sudah dibangun hampir 4-5 tahun oleh Coach Sinteyong, dan puzzle nomor 9, pemain nomor 9 atau striker murni itu selama beberapa tahun dicari tapi belum dapat kita temukan pemain yang betul-betul
bisa diandalkan gitu ya. Karena kehadiran Ole ini ya kayak melengkapi puzzle yang lama kita cari itu. Kurang lebih 1 bulan lagi, skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Australia. Lalu bagaimana cara Patrick Kluivert meracik skuad Garusuhnya? Kluivert diprediksi akan memakai formasi 4-3-3 dan tidak akan terlalu banyak merubah komposisi pemain era Sinteyong. Martin Paes tetap menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Selanjutnya, untuk mengamankan lini belakang, ada 4 nama yakni Calvin Verdong, kemudian Jay Ijes, Miss Hilgers, dan Kevin Dix. Tak ketinggalan, ada juga nama Rizky Ridho yang selama ini selalu berduet dengan Jay Ijes di lini belakang. Kemudian di posisi tengah, Kluivert diprediksi menggunakan jasa Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Nama Nathan Ko kemungkinan akan dicadangkan lantaran kurang mendapat menit bermain di klubnya. Dan terakhir, kehadiran Ole Romani akan melengkapi trio lini depan timnas bersama Ragnar Ornbangun dan Rafael Struijk. Di posisi ini masih ada opsi pemain lokal seperti Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri yang tampil apik di klubnya. Yang kita bisa pegang adalah statement Kluivert ketika dia bilang bahwa dia senang bermain dengan 4-3-3. Yang kedua, dia ingin menjadikan pemain lokal itu sebagai jantungnya tim nasional. Nah, itu 2 hal yang saya pegang gitu ya. Nah, kalau dia bermain dengan 4-3-3, maka akan ada sedikit perubahan dengan susunan pemain terakhir di eranya Sinteyong. Australia telah mengumumkan tiket pertandingan Australia versus Indonesia pada penjualan gelombang pertama sudah ludes terjual. Namun akun timnas Australia Soccer Cruise mengumumkan bakal melego tiket tambahan dalam waktu dekat. Estimasi penjualan gelombang berikutnya dibuka mulai awal Maret mendatang. Sementara jadwal Australia melawan Indonesia akan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Stadion Sydney yang memiliki kapasitas 42.500 kursi. Laga antara timnas Indonesia dan Australia nanti tidak hanya soal pemain tetapi juga persaingan antar pelatih. Tercatat, Kluivert pernah 2 kali berduel dengan Popovic ketika masih sama-sama berkarir di Liga Inggris. Pertemuan itu terjadi pada musim 2004-2005 ketika Popovic bermain sebagai bek tengah menjadi kapten Crystal Palace dan Kluivert memperkuat Newcastle United. Saat itu Kluivert mencetak 1 gol untuk Newcastle United, sementara pertemuan kedua terjadi pada 30 April 2005 dan laga berakhir imbang tanpa gol. Kini Kluivert dan Popovic akan kembali bertemu di rumput hijau, tetapi bukan untuk mencetak gol, melainkan saling beradu strategi untuk meraih kemenangan. Sebelumnya pada Senin 10 Februari lalu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur dan Denny Lansat menjalani safari Liga 1. Salah satunya dengan memantau langsung pertandingan Maluku United kontra Borneo di Ternate, Maluku Utara. Safari ini bagian dari upaya tim pelatih timnas mencari pemain Liga 1 yang potensial untuk masuk skuad Garuda untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia lawan Australia dan Bahrain Maret nanti. Begitupun Jumat 7 Februari 2025 lalu, Patrick Kluivert juga menonton pertandingan Liga 1 antara Persita Tangerang kontra Persik Kediri di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Sehari setelahnya, pada 8 Februari 2025, Kluivert dan sejumlah asisten pelatihnya, Gerald van den Berg, Alex Pastur, hingga Denny Lansat mendatangi Stadion Pakansari untuk menyaksikan pertandingan Dewa United melawan Persija. Mereka juga ditemani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Safari ini disinyalir jadi taktik Kluivert melakukan pendekatan psikologis kepada pemain dan klub. Juga sebagai upaya Kluivert keluar dari bayang-bayang eks pelatih timnas Sinteyong. Harapan publik timnas Indonesia mampu mencuri poin di kandang Australia sangatlah besar. Apalagi dalam pertemuan pertama, timnas mampu menahan imbang Australia 0-0. Saat itu, para pemain timnas digempur habis oleh timnas Australia. Namun, para pemain timnas tak mau menyerah begitu saja. Dengan absennya 7 pemain Australia, banyak pihak semakin berharap timnas mampu mencuri poin sempurna. Bagaimana Kluivert menjawab harapan publik? Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
Semua bergantung pada ketepatan Kluivert meracik komposisi tim serta menyusun strategi permainan. Pada hakikatnya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga usaha Kluivert untuk membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia dapat terwujud.